Malam ini kita di pasal yang kedua, betul? Ya, Betul ya, insyaallah. Kalau keliru tolong dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati a'azakumullah, Bapak dan Ibu jamaah Maghrib Masjid Amaliyah Cipinang Muara yang dimuliakan Allah. Malam ini masuk pembahasan kita ke pasal yang kedua. Pasal yang kedua dari bab yang kedua, masih di tauhid rububiyah. Setelah bulan lalu kita membahas pasal yang pertama, penjelasan tentang makna tauhid rububiyah dan kefitrahannya serta pengakuan orang-orang musyrik. Sekarang kita lanjutkan ke pasal yang kedua, penjelasan tentang pengertian Rabb dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta bagaimana pula nanti pandangan-pandangan umat yang sesat dalam bab rububiyah. Dan kemudian juga akan ada sanggahannya dari para ulama. Kita langsung saja. Pasal yang kedua ini terdiri dari pertama pengertian Rabb dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Rabb itu adalah bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, apalagi bukan bahasa Cipinang Muara. Rabb itu bentuk masdar. Kalau pernah belajar bahasa Arab, itu bentuk daripada masdar. Rabba yarubbu, ya, rabban, ya, rabba yarubbu rabban, yang berarti nasya'a syai'a min halin ila halin ila halin tamam, mengembangkan sesuatu dari suatu keadaan pada keadaan yang lain sampai pada keadaan yang sempurna, dan bisa diungkapkan dengan Rabbahu wa Rabbahu wa Rabbah. Jadi Rabb adalah kata-kata masdar yang dipinjam untuk fa'il atau pelaku. Kata-kata Rabb tidak disebut sendirian melainkan untuk Allah. Ya. Kalau ada Rabb itu tunggal, ya, tidak ada kalimat setelahnya, ya, tidak diidhafahkan kepada kalimat yang lain, maka itu jelas yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tolong diperhatikan, ya. Kata-kata Ar-Rabb, ya, Ar-Rabb itu tidak disebut sendirian melainkan untuk Allah.
Jadi kalau sendirian Rabb itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau nanti dirangkai dengan kalimat yang lain, bisa itu untuk Allah dan bisa untuk selain Allah. Nah, ini dulu yang perlu kita pahami. Nah, kita ulang, kata Ar-Rabb tidak disebut sendirian melainkan hanya untuk Allah yang menjamin kemaslahatan seluruh makhluk. Adapun jika diidhafahkan, digandengkan, ditambahkan kepada yang lain, maka itu bisa untuk Allah dan bisa untuk selain Allah. Ya, saya papan kita jauh di belakang ya, jadi kita tidak bisa menulis. Ya. Mana? Pasal 2 itu yang halaman 60. Yang barusan balik lagi. Itu sudah. Oh. Betul ya? Iya. Betul, yang lain? Tolong dikoreksi kalau saya lupa. Karena yang sebelumnya sudah halaman 56. Oh gitu. Jadi pasal 2-nya pasal 2 yang halaman 60. 60. Iya. Terima kasih sudah diingatkan. Saya ada di 15 tempat mengajarkan tauhid ini. Jadi kadang-kadang kalau begitu lupa nyatat, udah selesai. Udah kacau dan campur baur. Halaman 60, makna syahadatain, rukun, syarat, konsekuensi, dan yang membatalkannya. Betul? Sepakat yang lain? Ya. Ya. Kalau nggak ada koreksi yang lain, udah kita lanjut ini. Dah? Sudah ketemu semua? Nah. Terlebih dahulu kita lihat makna. Ya, makna syahadatain. Syahadatain artinya dua kalimat syahadat. Ya. Dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di sini bedanya kita dengan Syiah. Kalau Syiah 3 kalimat syahadat. Dia tambah satu lagi. Wa anna aliyan hujjatullah. Wa anna aliyan waliullah katanya. Kalau kita cuma 2 saja. Jadi syahadatain artinya 2 kalimat syahadat. Nah, makna syahadatain ini nomor A adalah syahadat la ilaha illallah. Ya. Syahadat yang pertama adalah la ilaha illallah, yaitu beriktikad dan berikrar bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar dan menerima ibadah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berhak disembah, tidak berhak menerima ibadah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentaati hal tersebut dan juga mengamalkannya. La ilaha menafikan hak penyembahan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun orangnya, illallah adalah penetapan hak Allah semata-mata untuk disembah. Illallah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, penetapan ini disebut dengan al-itsbat. Nah, jadi makna kalimat ini secara ijmal atau secara global adalah la ma'buda bihaqqin illallah.
Tidak ada sesembahan yang hak selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi khobar daripada la itu harus diasumsikan dengan bihaqqin. Ada kalimat yang ditakdirkan di situ. La ilaha, belum langsung illallah. Ada di situ bihaqqin. Tidak ada sesembahan dengan benar, dengan benar, bihaqqin, dengan benar, illallah, selain daripada Allah. Ini tambahan pelajaran kita daripada SD dulu, di TK dulu, di PAUD dulu belum ada PAUD ya, dulu TK. Kita diajarkan guru kita apa makna la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Apa la ilaha illallah, mana la ilaha illallah, tiada disembah selain Allah. Kan itu yang diajarkan. Ternyata itu belumlah lengkap. Itu belumlah cukup. Jadi antara la ilaha dengan illallah ada kalimat yang tersembunyi di situ bihaqqin, dengan benar, dengan hak. Jadi tidak ada Tuhan yang hak selain daripada Allah. Tiada yang disembah dengan benar selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Ya. Tidak boleh diasumsikan dengan maujud. Ya. Tidak ada Tuhan yang ada, ya. Tidak ada Tuhan yang maujud yang ada. Kenapa? Karena ini menyalahi kenyataan yang ada. Sebab masih banyak Tuhan-Tuhan selain Allah. Ada Tuhan Yesus Kristus, ada Tuhan Sang Hyang Widiwasa, ada Tuhan Brahma, Tuhan Siwa, Tuhan Wisnu. Walaupun kita tidak menyembahnya, tapi itu masih dianggap Tuhan. Itu masih dianggap Tuhan. Jadi maka tidaklah tepat dikatakan la maujuda illallah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Hal itu akan berarti bahwa penyembahan Tuhan-Tuhan tersebut adalah ibadah pula untuk Allah. Ini tentu adalah kebatilan yang nyata. Ini suatu kebatilan. Nah, maka dari itu kalimat la ilaha illallah telah ditafsiri dengan beberapa penafsiran yang batil. Ya. Penafsiran la ilaha illallah telah ditafsirkan oleh kaum muslimin dengan apa? Dengan penafsiran yang batil, artinya yang salah. Nah, ini ada beberapa penafsiran yang keliru. Satu, la ilaha illallah diartikan dengan apa? Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini batil. Kenapa? Karena maknanya sesungguhnya setiap yang disembah, baik yang hak maupun yang batil, itu adalah Allah. Padahal yang hak itu cuma Allah. Selain daripada Allah adalah batil. Ya, nanti kita sampai kepada dalil nanti. Yang kedua, la ilaha illallah diartikan dengan apa? Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebagian daripada arti kalimat tersebut. Akan tetapi bukan ini yang dimaksud. Kenapa? Karena arti ini hanya mengakui tauhid rububiyah saja. Ini sudah selesai kita bahas. Ya. Kalau dikatakan la ilaha illallah, tiada yang pencipta selain daripada Allah, berarti ini hanya rububiyah saja, belum masuk kepada uluhiyah. Itu belumlah cukup. Yang ketiga, la ilaha illallah diartikan dengan tiada hakim. Tidak ada hakim penentu hukum selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sebagian daripada kalimat la ilaha illallah, belumlah mencukupi. Tapi bukan itu yang dimaksud, karena makna tersebut belumlah cukup. Allah itu bukan hanya hakim, Allah itu juga penguasa, Allah itu juga penentu, dan lain sebagainya. Nah, maka semua tafsiran di atas adalah batil atau kurang.
Yang lebih parah tafsiran daripada Cak Nur mendiam. La ilaha illallah apa artinya? Tiada Tuhan selain Tuhan. Ya. Tuhan yang pertama T-nya kecil. Tuhan yang kedua T-nya besar. Jadi tiada Tuhan selain Tuhan. Itu arti la ilaha illallah menurut Cak Nur. Nah, semua tafsiran itu adalah keliru. Kami peringatkan di sini kata penulis karena tafsir-tafsir itu ada dalam kitab-kitab yang banyak beredar, terutama kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang dalam negeri, bukan ulama-ulama dari Saudi. Sedangkan tafsir yang benar menurut salafus saleh, menurut para sahabat dan para muhakkik ulama peneliti adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Perhatikan baik-baik ya. La ma'buda bihaqqin illallah. Apa artinya? Tidak ada sesembahan yang hak ya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Selesai makna syahadat yang pertama, yaitu la ilaha illallah. Sekarang kita masuk kepada makna syahadat yang kedua. Kita di halaman 61. Makna syahadat yang pertama, Muhammadur Rasulullah. Kok Muhammadur, Ustaz? Bukan Muhammadan? Nah, ini sedikit bahasa Arab. Kalau sebelum Muhammad itu tidak ada an, maka kita baca Muhammadur. Tapi kalau ada an, maka kita baca Muhammadan. Karena an itu adalah huruf nasab, ya, menasabkan, memansubkan kalimat setelahnya. Nah, maka ketika kita membaca syahadat wa asyhadu anna Muhammadan, kenapa Muhammadan? An berfungsi di situ. Nah, sementara di sini tidak ada an, maka kita baca Muhammadur Rasulullah. Ya. Yaitu mengakui secara lahir dan batin bahwa Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bukan malaikat. Muhammad adalah hamba Allah. Maka Muhammad tidak boleh disembah. Kepada Muhammad tidak boleh berharap. Ya, kepada Muhammad tidak boleh minta-minta. Karena tempat meminta itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Muhammad itu hanya seorang hamba. Dan juga Rasulnya. Jadi pada diri Muhammad itu ada dua dimensi. Ada dua dimensi. Dimensi pertama, beliau adalah hamba Allah. Dimensi yang kedua, beliau adalah Rasulullah. Kedua-duanya ini ada konsekuensinya. Sebagai hamba Allah, maka perlakukanlah beliau seperti biasa. Tidak boleh ghulu, tidak boleh dipuji berlebih-lebihan. Nah, sebagai Rasulullah, konsekuensinya kita wajib menerima dan mengamalkan risalah yang beliau bawa itu. Nah, ini konsekuensinya. Kita ulang. Makna syahadat Muhammadur Rasulullah yaitu mengakui secara lahir dan batin bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang diutus kepada manusia secara keseluruhan, kafatan linnas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah diutus untuk orang Arab saja, tapi untuk semua manusia. Manusia mana? Ya manusia mana saja, selagi merasa manusia ikut ya dalam hal diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak benar kalau kita mendakwahkan risalah Rasulullah itu program Arabisasi. Tidak. Kita tidak ada urusan dengan program Arabisasi.
Urusan kita adalah program Islamisasi. Ya. Karena untuk itulah kita diperintah. Ya, ud'u ila sabili rabbik. Serulah orang kepada jalan Rabbmu. Allah tidak pernah memerintahkan kepada kita menyeru orang untuk supaya jadi orang Arab, tidak. Tapi supaya jadi orang Islam. Nah, jadi ini untuk mematahkan tuduhan orang-orang liberal ketika kita menyampaikan dakwah seperti memelihara jenggot, wah itu Arabisasi. Celana cingkrang, itu Arabisasi. Orang Arab banyak itu juga yang isbal kok. Orang Arab itu banyak juga yang cikut jenggot kok. Itu menunjukkan jenggot bukan ajaran Arab, tapi ajaran Islam. Nah, jadi Muhammadur Rasulullah itu mengakui secara lahir batin bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutus kepada manusia secara keseluruhan, serta mengamalkan konsekuensinya, yaitu mentaati perintahnya, membenarkan ucapannya, menjauhi larangannya, dan tidak menyembah Allah melainkan sesuai dengan apa yang disyariatkan. Itu makna daripada syahadat Muhammadur Rasulullah. Bisa dipahami? Bisa. Yang belum paham tunjuk tangan. Kita ulang lagi. Kembali kita sampaikan, target kita bukan khatam. Target kita bukan tamat. Tapi target kita faham. Untuk apa nanti tamat tapi gak paham? Nah, jadi kalau masih kurang paham, tunjuk tangan. Saya akan ulang walaupun 10 kali, insya Allah gak akan bosan sampai kita benar-benar paham. Saya gak mau nanti keluar dari Ahmadiyah ini, apakah Ustaz gak ngerti gua? Ngapain kesini kalau gak ngerti? Jadi keluar dari masjid kita harus paham, kita harus mengerti. Makanya tanya kalau tidak mengerti. Jangan sungkan, jangan pakeuh. Ya, kita santai aja, tidak terlalu formal gitu. Betul dah paham? Nah, kita lanjut. Bagian kedua, rukun syahadatain. Ya, rukun syahadatain. Rukun dua kalimat syahadat. Nah, kita lihat dulu rukun la ilaha illallah. Nanti kita lihat pula rukun Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah mempunyai dua rukun. Berapa rukun la ilaha illallah? Gampang hafalnya kok. Ya, enggak sebanyak rukun sholat, enggak sebanyak rukun wudu, ya. Rukun la ilaha illallah itu cuma dua. Kalau masih enggak hafal, ya kebangatan namanya. Ya. Yang pertama disebut an-nafyu. Apa namanya? An-nafyu. Ini rukun yang pertama. Rukun yang pertama, an-nafyu. Artinya peniadaan. Apa bahasa yang lebih mudah dicerna itu? Peniadaan. Penolakan. Ya, penolakan, tiada, enggak ada. Ya. Ada Ustaz Zaki di rumah, enggak ada. Ustaz Zaki di masjid. Ya, peniadaan, penolakan. Nah, itu namanya apa? An-nafyu. An-nafyu. Yaitu membatalkan syirik dengan segala bentuknya dan mewajibkan kekafiran terhadap segala apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ternyata kafir itu tidak selamanya dilarang. Ya. Kafir itu tidak selamanya dilarang. Yang dilarang kafir kepada Allah, itu yang dilarang. Tapi kafir kepada selain Allah malah disuruh. Nah, perhatikan kalimat ini baik-baik. Jangan nanti terkecoh. Ya. Jadi an-nafyu atau peniadaan la ilaha ini membatalkan syirik dengan segala bentuknya
dan mewajibkan kekafiran terhadap segala apa yang disembah selain Allah. Jadi kita wajib kafir kepada selain Allah, tapi kepada Allah tidak boleh kafir. Ini rukun yang pertama. Apa tadi? Rukun pertama? An-nafyu. Ya. Siapa yang nggak nyatat berarti otaknya komputer. Ya, langsung nancap. Ya. Rukun yang kedua, al-itsbat. Apa? Al-itsbat. Ya. Rukun yang kedua adalah al-itsbat. Kita di halaman 62. Artinya penetapan. Setelah penolakan, an-nafyu adalah penolakan, kemudian al-itsbat adalah penetapan. Yaitu kalimat illallah. Itu adalah menetapkan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mewajibkan pengamalan sesuai dengan konsekuensinya. Ini rukun yang kedua, al-itsbat. Makna dua rukun ini banyak disebut dalam ayat Al-Quran. Contoh di Al-Baqarah 256. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 256. Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Karena itu barang siapa yang kafir kepada taghut, ya, bukan kafir kepada Allah, tapi kafir kepada taghut, dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat. Apa itu taghut? Apa itu taghut? Segala yang disembah selain daripada Allah, itu semuanya adalah taghut. Jadi taghut ini bukan nama orang, ya. Taghut ini adalah nama yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Komandannya taghut itu adalah iblis. Tentaranya adalah syaitan, minal jinnati wan nas. Nah, itu gambaran daripada taghut. Nah, jadi barang siapa yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang kepada buhul tali yang kuat. Siapa yang sering naik busway? Yang sering naik kereta? Yang gak punya mobil yang jelas ya. Nah, kalau kita naik busway, naik kereta, ketika gak kebagian tempat duduk, kita terpaksa berdiri. Di atas sudah disiapkan pegangan, ya, pegangan. Tapi awas, lihat pegangan itu yang kuat. Jangan yang sudah mulai usang, mulai putus-putus, jangan. Sebab ketika busway menikung ke kanan, menikung ke kiri, ya, menanjak ke atas, turun ke bawah, kita bisa jatuh, putus, ambruk ke bawah. Tapi kalau pegangannya kuat, betapapun dia menikung ke kanan, menikung ke kiri, nggak apa-apa, selamat, ya. Nanjak ke atas, turun ke bawah, aman. Nah, ini manfaat pegangan yang kuat. Apalagi dunia. Luqmanul Hakim mengatakan, ad-dunya bahrun 'amiqun. Dunia itu adalah lautan yang penuh gelombang. Goncangannya lebih hebat daripada goncangan busway. Goncangannya lebih hebat daripada goncangan komuter lain. Maka kalau tidak kuat pegangan di dunia ini, ambruk, tenggelam, hanyut, dibawa harus duniawi ini. Mana pegangan yang kuat? Adalah tauhid.
Orang yang bertauhid, beriman kepada Allah, kufur dengan tagut, berarti dia telah berpegang kepada pegangan tali yang kokoh. Insya Allah betapapun hiruk pikuk dunia, dia tidak akan hanyut. Nah, jadi kalau kita melihat ada orang yang terkapar dengan narkoba, tergeletak dengan judi, itu menunjukkan pegangannya kurang kuat. Alhamdulillah jamaah amaliyah pegangannya kuat semua, maka nggak ada yang teler di sini, nggak ada yang teler kan, nggak ada yang judi, ya, karena pegangannya kuat, yaitu beriman kepada Allah dan kufur kepada tagut. Kita lanjut. Firman Allah Subhanahu wa taala, artinya siapa yang ingkar kepada tagut, itu adalah makna dari la ilaha. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, berarti mengingkari tagut, mengingkari sembahan-sembahan selain pada Allah. Ini rukun yang pertama. Sedangkan firman Allah artinya dan beriman kepada Allah wa yu'min billah. Ini adalah makna daripada rukun yang kedua, illallah. Nah, begitu pula firman Allah kepada Nabi Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani, sebagaimana Az-Zukhruf ayat 26-27. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahandanya Azar, seorang produsen berhala terbesar, dan juga kepada kaumnya. Apa kata Ibrahim? Innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri, ya, dari apa yang kamu sembah. Ya, punten, nun sewu, saya nggak ikut. Saya nggak ikut dengan apa yang kalian sembah. Silakan kalian, ya, dengan sembahan kalian. Saya berlepas diri. Nabi Ibrahim mengkat ketika itu memutuskan hubungan, walaupun itu dengan ayahandanya sendiri. Jadi kalau akidah ini Pak memang pemutus. Ya, kalau ada orang teriak di sana, apa itu kajiannya pemecah belah? Betul, satu segi ya kajian kita pemecah belah, memecah antara yang tauhid dengan yang syirik. Tapi sesama yang bertauhid kita bersatu padu. Dengan yang musyrik kita pecah, kita lepas. Walaupun dengan orang tua sendiri. Itulah yang digambarkan, yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya Ibrahim itu diberi gelar Bapak Tauhid, ya, Bapak Tauhid. Illalladzi fatarani, kata Ibrahim, tetapi aku menyembah Tuhan yang telah menciptakanku. Tuhan kalian tidak menciptakan, malah diciptakan. Berhala-berhala itu tidak menciptakan, tapi diciptakan. Saya berlepas diri. Saya, ya, berlepas diri, gak ikut. Tapi saya akan menyembah Tuhan yang menciptakanku. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dijelaskan di bawah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya sesungguhnya aku berlepas diri. Ini adalah makna an-nafyu. Kenapa Ibrahim berlepas diri daripada sembahan-sembahan orang tuanya, sembahan-sembahan kaumnya? Karena dia mengosongkan dirinya daripada penyembahan-penyembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah an-nafyu, peniadaan dalam rukun pertama. Sedangkan perkataan Ibrahim, illalladzi fatarani, tetapi aku menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, yang telah menjadikanku, ini adalah makna al-itsbat, penetapan pada rukun yang kedua. Nah, jadi inilah dalil bahwa la ilaha illallah itu terdiri daripada dua rukun. Dan disinilah persimpangan jalan kita dengan kaum tarekat sufi. Ya, tarekat sufi mengajarkan la ilaha illallah itu terbagi 4. Ya, la ilaha illa Allah. Ya, la ilaha
illa Allah. Nah, siapa yang pernah ikut tarekat sufi, dia akan langsung nyambung. Ya. Nah, maka berlanjut nanti yang 4 ini 2 di luar, 2 di dalam. Ya. Sampai pengajian tubuh, ya, darah, urat, daging, ya, begitu. A'yan thabita, a'yan kharji'ah. Nah, sampai ke situ kajiannya. Itu pembahasan la ilaha illallah terbagi 4. Tapi maaf, ini tidak ada dalilnya. Tidak ditemukan dalam Al-Quran bahwa la ilaha illallah itu terbagi 4. Yang ada, la ilaha illallah itu terdiri pada 2 rukun, an-nafyu wal isbat. Dalilnya ini, pertama Al-Baqarah surah yang kedua ayat 256, yang kedua Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Masuk waktu ya? 3 menit lagi. Sekarang rukun syahadat Muhammadur Rasulullah. Ya, tadi rukun syahadat la ilaha illallah. Sekarang rukun syahadat yang kedua Muhammadur Rasulullah. Syahadat ini juga mempunyai 2 rukun, yaitu kalimat abduhu wa rasuluh, hamba dan utusannya. Ya. Pertama abduhu, yang kedua wa rasuluh. 2 rukun ini menafikan ifrat, yaitu berlebih-lebihan, dan tafrid, yaitu meremehkan. Nah, tadi sempat kita munculkan bahwa Muhammad itu adalah seorang hamba. Ya, Muhammad itu ada 2 dimensi. Dimensi yang pertama beliau seorang hamba, dimensi yang kedua beliau seorang rasul. Nah, di sini lebih dijelaskan. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamba dan rasulnya. Nah, kalau hamba ini adalah manusia seperti kita juga. Lapar kalau tidak makan, haus kalau tidak minum, gores kena senjata tajam, dan gosong kalau tersentuh api. Terbukti ketika perang Uhud, beliau terjatuh, giginya patah, kakinya berdarah. Ini menunjukkan beliau seorang hamba, tidak punya ilmu kebal. Ya. Jadi lebih hebat saudara-saudara kita di Banten daripada Rasulullah SAW. Saudara kita di Banten punya ilmu kebal, ilmu debus. Ya, tapi Rasulullah nggak punya ilmu debus, nggak punya ilmu kebal. Beliau sama dengan kita. Nah, ini tentang abduhu, dimensi yang pertama. Kita tidak boleh berlebih-lebihan memuji menyanjungnya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurinya. Kan begitu. Engkaulah matahari, engkaulah rembulan, engkau cahaya di atas cahaya. Ini namanya pemujaan berlebih-lebihan. Gak boleh. Beliau manusia biasa. Beliau abdun, hamba Allah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau adalah wa rasuluh. Maka kita tidak boleh meremehkannya. Kalau yang disampaikannya kita dengarkan, kita percayai. Perintahnya kita amalkan, larangannya kita jauhi. Nah, ini konsekuensi daripada Rasul. Ya, kita tidak boleh meremehkan pada hak Rasulullah SAW. Beliau adalah hamba dan Rasulnya. Beliau adalah makhluk yang paling sempurna dalam 2 sifat yang mulia ini. Baik, alarm sudah berbunyi. Kita istirahat sebentar. Silakan muazin, setelah azan kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan. Nah, jadi
Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba dan rasulnya. Beliau adalah makhluk yang paling sempurna dalam dua sifat yang mulia ini. Al-abdu di sini artinya hamba yang menyembah. Maksudnya beliau adalah manusia yang diciptakan dari bahan yang sama dengan bahan ciptaan manusia lainnya. Gak ada bedanya dengan kita, sama-sama diciptakan dari saripati tanah. Ya. Juga berlaku atasnya apa yang berlaku atas orang lain. Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada beliau menyampaikannya di penghujung Al-Kahfi, yaitu di ayat 110, Qul, katakan kepada mereka, hai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kalian juga. Gak ada bedanya. Beliau tidak berdarah biru, darahnya merah, sama dengan kita. Jadi siapa yang berdarah biru berarti lebih hebat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak yang berdarah biru di sini? Semuanya merah. Baju biru ada ya. Nah itu. Jadi disuruh sampaikan oleh Allah, ya sampaikan kepada mereka, hai Muhammad, ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kamu juga. Beliau hanya memberikan hak ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah menyuruh orang menyembah dirinya. Ya, memberikan hak ubudiyah hanya kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan karenanya Allah memuji beliau, alaihissallahu bikafin abdah. Az-Zumar 36. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Jadi yang melindungi hambanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Al-Kahfi ayat 1. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji untuk Allah, maksudnya selain Allah tidak boleh dipuji secara berlebihan. Ya, segala puji hanya untuk Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab Al-Quran. Hambanya yang mana? Hambanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang jelas lagi Allah mengatakan bahwa Muhammad itu adalah seorang hamba di Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari mana? Dari Masjidil Haram. Jadi Allah memperjalankan hambanya. Ini menunjukkan Muhammad itu hanyalah seorang hamba Allah. Sedangkan Rasul artinya orang yang diutus kepada seluruh manusia dengan misi dakwah kepada Allah. Ya? Dakwah kepada Allah, bukan dakwah kepada ormas. Ya, bukan dakwah kepada kelompok, bukan dakwah kepada organisasi, tapi dakwah kepada Allah. Sebagai basyiran, pemberi kabar gembira, dan nadhir, pemberi peringatan. Inilah dua sifat dakwah Nabi, basyiran wa nadhira. Kabar gembira dan kabar pertakut, ancaman. Mana contoh kabar gembira? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, falahum jannatul ma'wa, untuknya disediakan surga ma'wa, nuzulan bima kanu ya'malun, sengaja disediakan sesuai dengan apa yang pernah mereka amalkan. Itu kabar gembira. Nah, kabar pertakut, ancaman. Wa ammal ladzina fasaqu, adapun orang-orang yang fasik, fama'wahumun nar, tempat mereka adalah api neraka. Ya. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap mereka menggapai-gapai mau keluar dari neraka, dijorokin kembali,
didorong kembali ke dalam neraka itu. U'idu fiha, dikembalikan lagi. Wa qila lahum, sambil dikatakan kepada mereka, fadhuqu adzabal khuldi bima kuntum takfurun. Rasakan olehmu azab, ya, azab neraka yang kekal abadi sesuai dengan apa yang kamu ingkari dulu. Ini kabar bertakut. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seorang rasul artinya orang yang diutus kepada seluruh manusia dengan misi dakwah kepada Allah, sebagai basyir, pemberi kabar gembira, sebagai nadhir, pemberi peringatan. Persaksian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua sifat ini meniadakan ifrat. Ifrat berlebih-lebihan, ya. Berlebih-lebihan memuji, memuja, menyanjung beliau. Ya, biasa Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Ini berlebih-lebihan. Beliau itu dua saja, abduhu wa rasuluh, selesai. Hamba Allah dan Rasul Allah. Ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana, ini tambahan-tambahan yang tidak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita yang melarang, tidak. Nabi yang melarang. Ya, dalam hadis Abdullah ibn Abbas diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah. Wa iyyakum wal ghuluwa fid din. Awaslah kalian, berhati-hatilah kamu terhadap sikap yang berlebih-lebihan dalam agama. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid din. Penyebab rusak, hancur, binasanya orang sebelum kalian, al-yahud wan nasara, disebabkan mereka berlebih-lebihan kepada nabi mereka. Yahudi mengatakan Nabi Uzair anak Allah. Nasrani mengatakan Nabi Isa sebagai anak Allah. Itu berlebih-lebihan, enggak boleh. Nah, ini ifrat, ya. Jadi persaksian untuk Rasulullah dengan dua sifat ini meniadakan ifrat, berlebih-lebihan, dan tafrid. Tafrid pada hak Rasul, yaitu meremehkan, itu tidak boleh. Karena banyak orang mengaku umatnya, melebihkan haknya atau mengkultusnya hingga mengangkatnya di atas martabat sebagai hamba, yakni kepada martabat ibadah penyembahan untuknya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, menyamakan kedudukan Allah dengan Rasul ini sangat fatal sekali. Ya. Menyamakan kedudukan Allah dengan Rasul ini sangat fatal sekali. Speaker kita ada keluar, Ustaz? Speaker ada keluar enggak? Enggak. Dikit di sekitar sini aja. Oh iya. Kalau bisa diputus keluar ke dalam aja. Oh. Kajian kita untuk intiaran aja gitu. Oh iya. Ya karena enggak semua orang suka dengan kaji kita. Oh iya. Ada contoh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Pernah dengar? Bukan pernah lagi ya. Jamari. Ngerti? Nah, sekarang saya terjemahkan. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa. Mustafa itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil Mustafa baligh maqasidana. Dengan Mustafa sallallahu alaihi wasallam sampaikan maksud-maksud kami. Seakan-akan Allah itu lemah, maka kita suruh bekerja sama dengan Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita buat contoh. Ustaz Zaki, kalau nanti ke rumah saya ke Bogor sama Pak Hamzah ya, wajar enggak? Wajar. Karena Ustaz Zaki belum pernah ke rumah saya, Pak Hamzah sudah pernah. Jadi bisa penunjuk jalan. Tapi kalau kita menurut Allah menyampaikan maksud kami kerjasama dengan Mustafa sallallahu alaihi wasallam ya,
Ini menunjukkan Allah nggak mampu sendirian menyampaikan maksud kita. Kita suruh bekerja sama dengan Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampak di sini kekeliruannya. Nah, itulah maka di sini dikatakan bahwa melebihkan haknya atau mengkultuskannya hingga mengangkatnya di atas martabat sebagai hamba, yakni kepada martabat ibadah itu tidak boleh, penyembahan untuknya selain pada Allah, di mana mereka beristighatsah, minta pertolongan kepada Rasul, kepada beliau dari selain Allah, juga meminta kepada beliau apa yang tidak sanggup melakukannya selain Allah, seperti memenuhi hajat dan menghilangkan kesulitan. Tetapi di pihak lain, sebagian orang mengingkari kerasulannya atau mengurangi haknya, sehingga ia bergantung kepada pendapat-pendapat yang menyalahi ajarannya. Ketika disampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak, ini menurut mazhab kami enggak begitu, Ustaz. Jadi perkataan Rasul dibenturkan dengan mazhabnya. Ini berarti meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga suatu kekeliruan. Dan memaksakan diri dalam menakwilkan hadis-hadis dan hukum-hukumnya. Nah, ini beberapa kekeliruan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, jadi jalan tengah, dengan meyakini bahwa Rasul itu adalah abduh, hamba Allah, kita tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua, Rasulullah kita harus mengagungkan risalahnya, jangan dibenturkan dengan qaulul ulama, qaulul ustaz, qaulul kiai. Nah, itulah sikap kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bulan depan kita masuk kepada syarat-syarat syahadatain. Tolong ditandai, saya suka lupa, nanti bulan depan saya nanya lagi, tolong ditandai ada halaman 64. Ada pertanyaan silakan seputar pembahasan kita. Ya, silakan Pak. Seperti banyak sekali di sebagian masjid dengan misalnya Allah dengan Muhammad, itu bagaimana? Betul sekali. Ini juga lah alasan para ulama tidak boleh menyandingkan tulisan Allah dengan tulisan Muhammad. Ini ada pendalaman tentang itu nanti. Ada seorang sahabat mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu, ya Rasul. Jadi sahabat mengatakan apa? Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak engkau, ya Rasul. Lalu Nabi lantas menjawab, apakah kau mau menyandingkanku dengan Allah? Jangan ucapan begitu lagi tapi ucapkanlah Masya Allah wahdah, atas kehendak Allah sendirinya. Tidak ada hakku bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti saya katakan begitu. Jadi jangan ucapkan lagi Masya Allah wa syi'ta, tapi ucapkanlah Masya Allah wahdah, atas kehendak Allah dan sendirinya. Nah, kalau mau juga menyertakan Rasul dalam riwayat lain, jangan katakan Masya Allah wa syi'ta, tapi katakanlah Masya Allah thumma syi'ta. Apa bedanya waw dengan thumma? Kalau waw tegak sama tinggi, duduk sama rendah, satu level, itu gak boleh. Tapi kalau thumma, Allah dulu, baru kemudian Rasul di belakang. Nah, jadi kalau mau menggantungkan kaligrafi juga sebenarnya tidak dianjurkan. Jangan Allah di kanan, Muhammad di kiri, jangan begitu. Tapi Allah di atas, Muhammad di bawah, begitu.
Ya walaupun ini tidak dianjurkan sebenarnya, tapi kalau mau menggantungkan kaligrafi Allah Muhammad juga, harus Allah di atas, Muhammad di bawah. Jangan Allah di kanan, Muhammad di kiri. Seakan-akan presiden dengan wakil presiden, bukan begitu. Itu bahasa Allah. Yang lain, silakan. Ustaz, bagaimana dengan pengucapan kalimat kebetulan, Ustaz? Jadi seakan-akan Allah itu tidak pandai mengatur, Ustaz. Ya, ini lagi keteledoran, ya. Ini hubungannya dengan bab takdir, ya, bab takdir. Ini sudah jauh sekali, ini masih prematur kita, Pak. Masih prematur. Rukun iman yang keenam, wa tu'mina qadri, ya, khairi wa syarri. Anda harus beriman dengan qadar baik dan qadar buruk. Nah, bicara bab takdir, Allah itu telah menentukan setiap takdir makhluk, telah menuliskan di Lauh Mahfuz sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan, tapi itu adalah atas kehendak Allah. Maka yang lebih pas kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya, ketentuan Allah, Allah berbuat sekehendaknya. Di dunia nggak ada yang kebetulan. Sudah diatur oleh Allah sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Demikian, Pak. Ada lagi? Mungkin bahasanya kalau yang mungkin bahasa ininya takdir Allah gitu biasanya. Takdir Allah itu. Ya kalau kepanjangan qadarullah wa ma syaa fa'al, lupa saya Ustaz. Ya, takdir Allah gitu aja ya. Ya, qadarullah itu artinya takdir Allah, ketentuan Allah. Yang lain dari ummahat, akhwat di belakang ada coret-coretan, tulisan-tulisan, kirim ke depan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit menyinggung tadi Ustaz. Maksudnya kenapa kita harus bersikap tadi seperti Ustaz, kadang kita harus hati-hati, harus pegang yang kedua. Ya. Oh iya. Agar kita juga bisa bersikap. Ya. Ini ya, mencegah itu lebih penting daripada mengatasi, ya. Mencegah hal-hal yang tidak diinginkan itu lebih diutamakan daripada sudah terjadi nanti. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar, sekarang posisi kita lagi dihujat, lagi dibully. Ada permintaan dari LDNU kepada pemerintah supaya Wahabi tidak dibolehkan berkembang di negeri ini. Kita ini kan yang dituding Wahabi, ya. Kita ini yang dituding Wahabi. Nah, jadi sudah banyak kejadian-kejadian gara-gara speaker keluar ini, ya. Pertama, pribadi saya sendiri di Muara II pernah kejadian ribut gara-gara speaker keluar. Nah, yang terakhir di Cilebut Bogor dekat saya, ustadznya diusir, ya. Ustadznya itu diberikan rumah tempat tinggal di samping masjid itu. Awalnya aman-aman saja, dan terakhir kemarin diusir, tidak boleh tinggal di situ lagi. Alasan itu fasilitas umum. Dan dari itu saya tidak boleh lagi ngaji di masjid itu. Nah, kemudian sebelumnya saya juga pernah di Pondok Kelapa, ya, Masjid Al-Hikmah, itu sampai turun dekal Dewan Kelurahan. Kalau dijemput sampai Pak Lurahnya, Pak Desanya turun dengan MUI-nya. Jadi teman sebelah kita ini, mereka tidak segan-segan main kayu, ya. Dan juga mungkin teman-teman dengar apa yang terjadi di Miyah, ya, Masjid Ibnu Hambal di Bogor sana. Jadi kita berusaha bermain cantik. Kajian kita ini tidak semua orang menikmatinya. Banyak orang terbakar telinganya dengan kajian kita ini. Jadi kajian kita cukup untuk internet, ya, tidak usah untuk orang luar. Orang luar kalau mengaji silakan masuk ke dalam. Kita juga tidak eksklusif. Demikian Pak.
Cukup? Nggak ada lagi pertanyaan? Ya, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.